Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Duduk. Biasa tadi habis ngopi di sejenak kopi. Asik bisa. Enggak ngopi di kisah kopi. Kisah kopi. Oh, kisah kopi. Oh, besok. Kopi shop gue itu. Oh, boleh. Besok gue nyobain ya. Iya. Oke, lagi ngapain nih, Lik? Ya biasa ngarang-ngarang lagu lah. Sebagai musisi pemula. Musisi pemula ya. Memang hobi gue dari kecil sih gue. Oh, hobi tuh dari kecil tuh. Dari kecil. Kalau hobi lo apa sih? Kalau gua sih ya biasa lah ya, buat video gitu kan, buat video, terus gua ngedit video. Oh gitu. Ya biasanya juga gua kan yang suka jokes receh gitu tuh biasa tuh gua tuh. Oh gitu ya. Iya. Yang dark joke Nah, gitu ya? seperti itu. Oh iya. Tapi emang hobi itu macam-macam ya bro ya? Iya banyak. Kan dari macam-macam itu juga banyak. Kayak musik, kayak lu nih kan musik kan. Video kayak gua gitu kan. Ada lagi ya olahraga kita juga suka ya, suka main ya. Balapan. Balap apa tuh? Balap keong. Balap keong. Aduh. Zaman SD gitu. Komang. Oke. Kalau ada juga sekarang tuh lagi hits tuh yang digital gitu bro. Oh digital. Oh iya kan banyak gitu kan, termasuk gua kan tadi kan konten video juga digital. Tapi selain itu kan juga ada gitu loh konten yang lebih hits lagi, yang lagi hits juga. Kontennya itu namanya podcast gitu. Podcast. Iya itu lagi digandrungi anak muda bro. Podcast itu memang cocok banget buat anak muda, apalagi buat nambah wawasan gitu. Lu suka podcast? Belum pede buat sih gue, sukanya lebih jadi penikmat podcast daripada. Udah ada ketertarikan ya? Oh udah ada, mau buat tapi bingung gue nih buatnya gimana gitu. Oke, lu mau tahu lebih jauh gak tentang podcast? Wih, boleh. Kebetulan hari ini gue ada teman gue nih yang podcaster beneran. Wih, podcaster beneran? Yoi. Bukan bohong-bohongan? Asli. Bukan kaleng-kaleng? Bukan kaleng-kaleng. Mantap. Siapa teman gue ada Dina. Wih, Halo Dina. Tenang gak dulu. Di atas. Duduk dulu. Oke. Oh, pleset. Aduh. Karpet pak. Oh, iya. Plesetnya gimana? Kan ada pisang yang tadi kali bisa jadi. Ada apa sih lu garing. Ya, oke teman-teman, kita sudah bersama Dina. Hai. Kita akan nanya-nanya ya. Nanya-nanya tentang podcast nih. Kan gua kan kepo banget gitu masalah podcast gitu ya. Jangan nanya jodoh aja. Oh, kalau ngomongin jodoh nih ya, tuh sebelah lu lagi jomblo tuh. Bisa jadi kan? Udah nggak usah bahas jodoh. Iya, oke. Kita temanya tentang podcast. Podcast ya, bukan jomblo ya? Bukan. Itu ntar ada segmen yang lain. Oke. Iya. Ya, gimana kabarnya? Kabarnya Dina. Alhamdulillah baik. Oke, kalau pengen tahu lebih lanjut tentang dunia podcast, kita akan segera nguak nih sama podcasternya langsung. Jadi Ini dia nih. Jangan kemana-mana, tetap di DNTV. Sip. Ya, Sobat DNTV, kembali lagi bersama kita bertiga kali ini. Saya hantu. Dianggap bos. Ada, dianggap tidak ada ya. Sedih sekali. Berdua itu yang satu hantu berarti. Aduh. Kalau udah mirip sih. Aduh, sedih banget. Ya, kembali ke laptop. Kita akan bicarakan tentang dunia podcast bersama Dina. Tapi sebelum itu kita ini dulu dong, kita pengen tahu. Iya. Sebelumnya latar belakangnya ya. Boleh. Dina sekolah di mana? Sekolah di sekolahan pak. Sekolahan. Ya pasti nggak dibawa ya sekolahnya ya. Aduh. Iyalah, sekolah ditinggal. Sekolah apa masih kuliah apa kerja? Baru lulus. Kata Lulus. Mama, lulusan corona. Oh, lulus jalur corona ya? Subhanallah. Sedih banget gue dicengin mulu kalau ada bapak. Oh gitu. Tapi di rumah kegiatannya apa aja selain podcast? Gue tuh punya komunitas puisi gitu. Nah kalau selama corona kemarin kita galangin dana untuk biaya corona itu. Oh, oke. Jadi kita ngadain live di Instagram. Oke. Habis itu kita bacain puisi dan open donasi. Wah, mantap. Salut anak muda
peduli sama keadaan. Dengan kondisi negeri ini yang sedang tertimpa oleh wabah ya. Ya, kalau bukan kita siapa lagi coba? Tuh. Kalau boleh tahu itu nama komunitasnya apa? Nama komunitasnya kita tuh jadi tuh ada beberapa komunitas yang digabungin ke Majas. Kalau komunitasnya sendiri, komunitas pribadi ada namanya Ruang Suara. Tapi yang kemarin menggalang ini kita namanya Majas. Malam Jumpa Sastra. Isinya tuh pergabungan dari komunitas-komunitas puisi lain. Banget kan? Kita harus bikin episode lain sama nanti yang puisinya nanti bisa jadi ajak teman-teman dia gitu kan. Boleh. Harus. Ya tapi memang keren ya Dina ini karena antara podcast sama puisi itu kayaknya ada hubungannya ya. Ada hubungan. Betul. Keren banget. Mantap ya. Selanjutnya kan tadi kan kita mau ngomongin podcast nih ya. Dina itu mengenal sosok siapa sih gitu yang sehingga Dina itu mau terjun ke dunia podcast. Sosoknya siapa gitu? Sebenarnya tuh awal mulanya gue bisa ada di podcast itu karena ada teman. Ceritanya waktu itu karena corona juga kita bosen kan di rumah. Kita bosen nggak ngapa-ngapain. Terus lo lagi ngapain? Lagi nggak ngapa-ngapain nih bang? Rumah gue sini yuk bikin podcast gitu. Berarti baru banget dong bikin. Baru banget. Sebenarnya awalnya tuh di Spotify. Oke. Namanya ada Kuras juga di situ. Udah 11 episode apa ya? 11 sampai 13 gitu Pak. Nah, dari situ baru berlanjut dari situ gue ketemu sama videografer gue ini yang buat YouTube. Sebutin aja ya, Adam sama Yuda. Halo Mas Adam, Mas Yuda. Halo. Jadi dia nawarin kayaknya konten ini bagus deh buat diangkat di YouTube kan. Di YouTube. Akhirnya dia ngajakin kita kerja sama, terus dia bawa semua alat-alatnya dia ke studio. Wis, mantep dong kayak gini dong. Emang totalitas banget Adam. Totalitas ya. Ya udah jadilah Kuras podcast. Luar biasa. Gue mau nanya sedikit agak mendalam teknis ya soal podcast itu sendiri. Apa sih yang harus disiapkan sebelum kita memulai podcast tersebut? Sebenarnya podcast itu lebih ke keresahan diri pribadi sih. Keresahan diri ya. Jadi kita tuh nggak pernah nyari-nyari mau bahas apa nih. Jadi kayak misalkan lu bangun tidur lu kesel sama sesuatu, gue punya materi, gas yuk gitu. Jadi spontanitas gitu ya? Spontanitas. Terus juga kemarin kan juga gue udah sempat riset ya beberapa episode dari podcast lo. Nah itu tuh podcastnya itu tuh lebih ke hal-hal yang lebih duniawi gitu, kayak misalkan dunia perbucinan. Remaja banget. Iya remaja banget gitu loh. Ya itu karena kita pengen ngangkat gue kan masih remaja nih ya, dan ya gue tuh resah banget sama teman-teman gue remaja-remaja yang bucin, yang perbucinan duniawi gitu ya. Ya gitulah. Jadi gue emang lagi mau ngangkat konten remaja ya minimal sampai 25 video. 25 video ya. Setelah itu apakah kan gue lihat kebanyakan itu masih ada hal yang agak kurang positif ya. Nah itu untuk kedepannya itu ada nggak hal-hal yang mau diangkat yang positif? Menurut gue podcast gue semuanya positif deh kayaknya. Enggak, kalau gue kan kemarin kan ngeliat nih ya, gue ngeliat itu tuh kok kesannya waduh nih terlalu kayak judul yang pertama kan bucin ya, terus yang kedua friendzone gitu kan, itu terlalu kayak gimana gitu ya, kayak terlalu anak muda banget gitu. Bukan anak muda banget maksudnya. Tapi kalau menurut gua asik sih. Asik ya. Karena Dina ini ibaratnya kayak lagi bikin kolam ikan bro. Kolam ikan yang tinggal kita pancing. Ibaratnya dia ini bikin followers gitu, naikin followers. Suatu hari dia mau masukin hal positif segala macem, orang udah bisa dengar gitu. Yang penting ya? Dia bikin wadah dulu, biar orang dengar dulu. Nanti isi tentang dakwah segala macam. Ya, jadi salut Anda. Nah, intinya kalau mau menyampaikan sesuatu gue tuh punya wadah. Gitu. Dan ada yang mendengarkan. Dan punya cara ya, punya cara untuk bagaimana nembus milenial dengan cara-cara tersebut gitu.
Karena kan anak-anak zaman sekarang ya kalau misalkan nih lu ngobrol sama temen lu secara langsung face to face, belum tentu mereka mau ngedengerin gitu. Betul. Dia resah sama dirinya sendiri, terus dia curhat ke kita, dan gue udah nyampein apa yang mau gue sampein, tapi sama dia nggak dilakuin. Tapi kalau misalkan gue ngomong lewat podcast gue tuh kayak ya yang ngalamin gitu kan nggak dia doang, jadi lebih berguna untuk banyak orang. Berarti tuh semua podcast lo itu tuh yang sampai sekarang udah sampai 7 episode itu tuh pengalaman pribadi ya? Iya. Oh. Berarti apa Broken Home juga itu? Iya, pengalaman pribadi kan nggak harus saya lakukan, tapi mendengar. Karena banyak juga teman-teman gue yang broken sih. Gue ngeliat sekilas nih ya di konten lu, itu kan di komen itu kan banyak banget komen-komen yang headless lah ya, yang jealous banget gitu terhadap opini lo itu tuh, kayak nggak suka gitu. Padahal menurut lo opini itu tuh kan dari pribadi masing-masing ya? Iya apa enggak? Iya. Betul. Dan itu setiap orang punya hak untuk beropini. Jadi nggak harus sama, nggak apa-apa dong. Kalau lu suka ya silakan, kalau lu nggak suka ya gue bodo amat. Oh gitu. Sangat mantap. Ya kenapa gitu? Emang harus sama opini gue sama opini mereka? Betul. Enggak dong. Justru warna pelangi itu kan warna-warni. Iya. Itu yang bikin indah. Kalau satu warna doang kayaknya nggak indah banget doang, ya. merah doang. Masa semua orang sama ya enggak? Oh iya betul. Ini kan. Gue nampung dan lu menanggapinya gimana tuh? Gue bodo amatin. Oke. Ya kalau masa gue harus berubah karena komen kayak gitu doang sih. Kalau misalkan komenan dia gini ya, di video yang terakhir itu yang gue ngebahas virginity, gue tuh lebih membela perempuan. Tapi kenapa mereka komenannya nggak terima? Gue nggak bandingin muka itu, soalnya itu headline-nya aja kan, judulnya aja kan udah ini nggak bukan gua banget gitu kan, bukan buat gua gitu. Terus gua ada dari siapa tuh ya, ada deh cewek, Dina kenapa sih bahasanya kasar banget, malu-maluin kaum perempuan. Woi. Kaum perempuan, emang gua harus banget mewakili lu semua? Enggak. Enggak, yang ngomong kaum perempuan itu juga datanya dari mana, masa dia udah mewakili semua kaum perempuan dari mana gitu kan? Kan nggak gue doang perempuan. Tapi bro, menurut gue orang yang ngomong kasar, ngomong kotor gitu, biasanya jiwanya lebih sehat loh. Jiwa lebih sehat. Secara jiwa dan fisik tuh lebih sehat. Daripada belaga halus. Kita yang halus. Kita nggak pernah ngomong kotor. Iya. Kita kurus. Aduh. Coba lihat nih yang hidupnya bebas gitu. Hidupnya bebas. Aduh. Dasar kamu ini. Itu gitu. Kalau kita kan kita mau makan tahan. Terus lagi. Aduh. Gak mau makan gitu kan. Kejang-kejang. Ya udah, kayak kita balik lagi ke topik ya. Iya. Kita mau ngebahas ini temen lu yang podcast ya, yang nge-podcast tuh siapa namanya tuh? Ale ya? Mas Ale itu kan kalau lu ceritain gitu jadi kayaknya fuckboy gitu ya? Fuckboy? Iya. Fuckboy. Subhanallah dia. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau menurut gua nggak ada kata cowok fuckboy sebenarnya. Kenapa? Ya lu jujur aja, lu nyeleksi cewek nggak berdua? Kalau untuk masa depan pasti kalian juga nyeleksi lah untuk. Ya gila, masa depan lu buat merit sekali doang kan? Maaf Mbak. Tahu sih kalau niatnya mau lagi-lagi. Enggak, maaf Mbak, kalau kita berdua di sini tuh masih suci ya. Si jomblo. Boro-boro nyeleksi gitu. Iya. Datang aja alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi kita ya. Aku buat kesana. Ya, gimana ya? Aduh, sedih lah kalau diceritain lah. Seperti itu Mbak. Ya menurut gua nggak ada sih fuckboy. Ya dia nyeleksi cewek, nyeleksi perempuan, dan menurut gua itu wajar aja sih. Wajar ya? Wajar kok. Kalau lu sendiri yang rasa diseleksi gimana? Oh, gue nggak mau diseleksi, gue anaknya gue yang menyeleksi. Berarti Anda sangat jual mahal sekali ya? Enggak, memang jiwa tomboy begitu. Seperti itu. Soal tomboy, kenapa suka gaya-gaya tomboy-tomboy? Iya. Mungkin karena dari dulu gue punya kakak cowok satu, dan gue mainnya sama dia terus, teman-teman dia ya, mungkin karena kebawa ya. Kebawa lingkungan cowok gitu ya? Iya. Gue gue nggak suka sih sama yang ribet-ribet sih. Iya. Berarti hidupnya simpel kayak cowok ya? Iya.
Kita yang hidupnya ribet. Iya. Oh yang cowok hidupnya ribet malah ya? Enggak lah. Oke, gue mau nanya satu hal dong tentang kedepannya. Nah, kedepannya kira-kira lu podcast ini bakal ada konten-konten podcast apa di channel YouTube lu? Pastinya bakal banyak opini-opini sama gue yang Ale kasih untuk apa ya? Sebenarnya kita nggak menilai diri kita bener juga sih. Ya mau bener apa enggaknya tergantung pemikiran pribadi lah, pemikiran masing-masing. Oke. Tapi gimana ya? Bingung gue jelasinnya. Ya intinya kita mau ngasih opini-opini yang emang pengalaman pribadi dari kita. Oh, pengalaman pribadi berarti ya itu jadi konten lu itu tuh emang pengalaman pribadi yang pernah lu alamin gitu kan? Iya, dan itu sebenarnya bukan opini bener-bener opini dari diri sendiri sih, karena kita juga banyak ngedengerin dari orang-orang. Terus baru kita angkat tema itu. Oh gitu ya. Oke, jangan kemana-mana untuk Sobat Den TV. Setelah ini kita bakal challenge. Oh bukan challenge, kita bakal gimana sih kita ngerasain gitu diajarin langsung sama si podcaster langsung gitu. Kan katanya lu ada podcast. Oh iya ya. Sekarang udah ada podcast. Dekat kesannya nih. Kita pengen belajar langsung ya. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Sobat Den TV. Bye. Bye bye. Ya, sip. Kembali lagi Sobat Den TV bersama kita. Kali ini kita akan diajarkan langsung sama podcasternya bagaimana sih caranya podcast. Saya udah sediain 2 earphone walaupun tidak dicolok. Tapi kita coba aja. Coba aja ya. Langsung ke Amir dan Dina. Kasih ya. Oke. Biar kayak beneran kita langsung Ayo. main. Kasih mic ya. Oke. Siap. Anda kenapa selalu tertawa seperti itu? Ya, 3, 2, 1, close the door. Oke. Ya, silakan dibuka Ibu Dina. Selamat datang di Kuras. Kurang keras podcast. Jangan berisik. Berisik jangan. Gitu. Mau kemana? Ya lanjut. Udah lanjut. Kita ngebahas podcastnya aja yuk. Ya udah, ayo. Lo mau ngangkat tema apa misalkan? Perbucinan duniawi ya. Perbucinan duniawi. Iya. Lo pernah bucin gak? Nih kita langsung podcast nih. Lo pernah bucin gak? Bucin. Kalau bucin gua itu tuh ya kayak gimana ya? Lebih ke gua tuh lebih kayak gini ya kan, kita kan namanya manusia, hal yang wajar kalau kita punya ketertarikan kepada manusia gitu kan. Maksudnya lawan jenis gitu, perempuan. Yeah. Ya kalau gue itu lebih suka lebih sering itu tuh kayak bagikan cinta tak terbalaskan. Cinta gitu. tak Tuh. Itu bucin sama bertepuk sebelah tangan, Pak. Bukan. Kalau bucin buat lo artinya tuh apa bucin? Kalau bucin itu yang gue lihat dari teman-teman gue itu, dia itu kayaknya tuh mementingkan pasangannya itu di atas segala-galanya gitu. Budak cinta. Itu dia, subhanallah. Lu pernah bucin gak, Pak? Sekali lagi gue tanya, jawabnya iya atau enggak. Enggak ada ngeles kemana-mana. Ya, gue mah kan jangan pacaran bro, aduh. Enggak, itu bukan itu yang gue tanya. Lu pernah bucin atau enggak pernah. Nggak pernah. Ya udah, salaman dulu. Ya. Anda masih sehat duniawi berarti. Kalau mbaknya sendiri pernah nggak bucin? Oh, nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Buat gue, kalau misalkan lo cinta sama seseorang itu di saat-saat seperti gue yang masih remaja, itu nggak penting. Nggak penting. Yang penting tuh apa dong? Yang penting have fun aja dulu sama temen. Have fun. Oh. Berarti tuh kalau misalnya lu punya hubungan itu, yang penting tuh lu have fun gitu ya, bukan? Enggak gitu. Gimana dong? Gimana? Gue tidak mementingkan hubungan dengan lawan jenis atau yang biasa orang sebut pacaran. Oh. Itu gue sampingin deh. Udah nggak penting kayak gitu kan. Yang penting gue di masa remaja gue ini, gue mau senang-senang dulu sama teman-teman Mau gue. senang-senang. Nah, tapi kan kalau misalkan pacaran itu kan termasuk kayak senang-senang juga gitu. Panjang banget, udahan ayo. Nanti gue undang di Kuras aja. Oke, siap. Sip. Mantap. Beras di bawah belum dibawa. Aduh. Ya, Siap. itulah tadi adegan atau contoh bagaimana podcast. Oh. Jadi, gimana, tertarik teman-teman? Iya, mungkin deh. Ya, mungkin sebagai closing statement kita, mungkin dari Dina boleh kasih tahu dong apa channel YouTube-nya, Instagram dan juga yang lain-lain.
Channel YouTube-nya namanya Kuras Podcast. Kalian tinggal search aja. Di sini di bawah nih, bawah. Ya. Nama Instagram gue Dina Fadila 192. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dina. Terus Sukses. kita. Tos. Sukses. Amin. Sukses. Makasih sukses Podcast juga buat ya. kalian. Subscribernya makin naik terus. Naik. Bisa Amin. memberikan konten yang kreatif dan Amin. menghibur dan pastinya positif ya. Positif. Nanti Semangat. kita gantian ya. Oke, siap. Boleh dong kita diajak. Kita diajak dong. Iya, iya, iya. Aduh. Oke, Sobat Dan TV, Sahabat, selamat ketemu lagi. Di lain Jangan kesempatan. lupa subscribe, like, and share untuk Komen, jangan lupa. mendapatkan konten-konten kreatif dari Dan TV. Dan TV. Sekian, Bye-bye. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.